Wah, itu ya pernyataan dari Mendagri Tito yang meminta daerah-daerah yang masih memiliki anggaran tinggi untuk membantu daerah utama yang ada di Sumatera, Aceh Tamiang dan lain sebagainya yang terdampak bencana yang mungkin anggarannya sudah menipis seperti itu untuk membantu mereka. Wah, tapi kan sebenarnya kan pemerintah sebenarnya udah pernah bilang ya, pemerintah pusat nih bahwa mereka nih sanggup loh untuk menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Bahkan bantuan-bantuan asing ini ditolak gitu ya, karena dengan alasan, dengan gagah perkasa berani bilang bahwa Indonesia masih sanggup ya. Kita sering baca pemberitaannya seperti itu. Tapi kenapa ini Mendagri-nya meminta daerah-daerah untuk ngebantu? Ya sebenarnya daerah-daerah ini udah ngebantu ya, tanpa instruksi dari Mendagri pun daerah-daerah provinsi lain juga udah ikut ngebantu 3 provinsi yang ada di Sumatera yang terdampak bencana. Kita reaction dulu pemberitaannya seperti apa dari Jejak Digital, akun X @arsip aja mengcapture berita dari Antara gitu. Mendagri minta daerah dengan sisa anggaran tinggi bantu daerah bencana gitu ya. Nah ini disampaikan oleh Mendagri saat rapat gitu ya dengan kepala daerah saat tanggal kemarin ya, tanggal 24 hari Rabu seperti itu. Kita langsung aja baca komentar netizen ini gimana pendapatnya, langsung aja. Warga bantu warga, Pemda bantu Pemda, pusat bantu titik-titik tanda tanya ya. Makanya duit negara digunain yang benar, jangan dikorupsi mulu. Ini mah jadinya dari rakyat oleh rakyat untuk pemerintah ya. Idih. Cuci tangan mulu nih orang gitu. Atas nama kemanusiaan, kepala daerah dengan surplus anggaran diminta membantu daerah yang terkena bencana. Solidaritas dipakai sebagai slogan sementara tanggung jawab hilang dari pengelolaan ya. Apapun dilakukan kecuali terima bantuan asing, menghentikan MBG selama libur sekolah dan mengalihkan anggarannya untuk bantu korban gitu. Rakyat bantu rakyat, gajah bantu rakyat, pemerintah menyusahkan rakyat dan gajah ya. Dah kenapa nggak pusat yang bantu atau potong gaji pejabat aja gitu kan? Lenauna apa sih? Lenauna jadi tanggung jawab daerah lain, pusat ngapain gitu ya. Mestinya minta supaya gaji pejabat tinggi negara dipotong setidaknya sebulan untuk membantu bencana. Itu hal yang normal, wajar dan waras gitu. Sebagai rakyat, saya pribadi minta anggaran gaji beserta fasilitas pejabat yang tinggi dialihkan bantu daerah bencana. Apakah ini menunjukkan pusat sudah kurang mampu? Lalu kenapa bantuan dari negara lain ditolak? Ya, itu pertanyaan lagi sama netizen. Pemerintahnya sendiri gimana? Katanya ada triliunan sama 50 heli gitu. Negara besar mitigasi kecil, sisanya diharap gotong royong gitu ya. Negara besar mitigasi kecil. Makanya dimiskinkan koruptor-koruptor, uang ribuan triliun jadi bancakan elit, giliran susah anggaran naikin pajak, listrik dan lain-lain. SDA Pemda diambilin pusat, efisiensi berujung TKD dipotong. Giliran Pemda punya duit lebih mau diporotin lagi gitu ya. Artinya emang negara miskin tapi belagu aja, kayak kelas menengah yang cicilannya nggak lunas-lunas, atau pengusaha belagu yang modal usahanya dari kredit bank tapi nggak pernah dapat profit dan revenue gitu. Katanya duitnya cukup. Nah ini ada kutipan dari Menko Purbaya, anggaran bencana cukup, tak perlu ganggu MBG tuh kan. Kata Pak Purbaya aja cukup Pak Tito, ini kenapa? Pusat belangsak, kalian kepras TKD, kalian tolak darurat nasional, lalu kalian paksa daerah untuk urunan lagi, licik gitu. Waduh, keras banget ya. Lah Pak Menteri ini seperti melukis di atas air. Ini kan gampang kalau tujuannya itu ya yuk koordinasi untuk menarik semua anggaran di kas daerah yang nggak dipakai ke kas negara dan gunakanlah sebagian untuk membantu daerah yang terkena bencana. Mesti mikir sedikit bos ya. Beginilah nasib sebuah negara kalau diserahkan pada orang-orang yang bukan ahlinya. Semua kebijakannya carut marut, ruwet dan ribet akibat salah pilih pemimpin. Pada dasarnya akan menyusahkan diri sendiri dan negara. Mari kita jadikan semua ini sebagai pembelajaran ke depan untuk lebih selektif dan cerdas gitu. Masih banyak infrastruktur rusak dan itu butuh biaya. Ketika petinggi negara berkunjung ke daerah tersebut, infrastrukturnya sudah bagus dan pemimpin daerah tidak kena imbasnya gitu. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu kan terkait dari lo ini kenapa pusat tiba-tiba minta daerah-daerah untuk iuran gitu. Nah kita tahu ya bahwa beberapa daerah kalau nggak salah di tahun ini kan juga sebenarnya anggarannya juga pada kena efisiensi nggak sih seperti itu. Nah ini nggak ngerti juga nih. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.